Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang lembar kerja Microsoft Excel. Jadi pada tahap pertama itu kita sudah mengenal lembar kerja Microsoft Excel, dan pada tahapan kedua ini kita akan melanjutkan dengan sesi latihan. Jadi setelah kita mengenal halaman lembar kerja Microsoft Excel, sekarang kita coba latihan untuk membuat sebuah tabel. Nah, ini adalah latihan dasar kita di dalam belajar Microsoft Excel. Jadi kita sebelum mempelajari rumus-rumus terlebih dahulu, kita harus lebih paham dulu bagaimana cara untuk membuat tabel. Nah, sekarang kita coba untuk membuat tabel. Di sini sudah ada satu buah contoh tabel yang akan kita buat. Nah, di sini kita mulai dari membuat judul. Nah, di sini kita aktifkan kursor kita, yaitu di kolom A baris ke-1. Maka di sini di alamat selnya akan muncul A1. Nah, di sini kita ketik daftar nilai bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini setelah kita mengetik judul, ini judulnya masih di pinggir, tidak apa-apa. Nanti kita akan ketekankannya nanti setelah kita mengetik isi tabel terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan mengetik nomor. Ini adalah nomor urut, kemudian sampingnya nama, dilanjutkan dengan nilai ulangan. Nah, di sini nilai ulangannya ada 4 bagian. Nah, kita enter satu kali, kita aktifkan kursornya di C5 di sini, kemudian ketik ulangan 1, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, dan yang terakhir itu adalah nilai rata-rata. Ini kalau ketikannya melebihi dari kolom selnya, ini tidak apa-apa, karena nanti akan kita atur supaya lebih rapi. Nah, setelah tabel judulnya kita buat, kemudian kita lanjutkan dengan membuat nomor urutnya. Nah, lihat di dalam pengetikan nomor urut itu kita mulai dari baris yang ke-6. Nah, baris ke-6 yaitu kolom A, baris ke-6, supaya tidak tumburan antara baris yang ke-5 ini. Jadi kita lampaui satu baris supaya barisnya ini tidak tumburan. Jadi kita ketik di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita ambil sampelnya, itu cukup 5 aja. Nanti kalau kita mengetikkan banyak-banyak juga tidak apa-apa, tinggal dilanjutkan aja. Di sini kita contohkan cukup 5 sampel aja. Kemudian kita lanjutkan dengan mengetik nama, yaitu Agus Budi Tono Dini
Sarah. Nah, ini kita sudah mengetik nama-namanya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan mengetik nilai-nilainya. Ya, mengetik nilainya sesuai dengan kolomnya. 50, 70, 50, 40, 60, 70, 60, 70, 70, 70. Oh, ini ada 80 yang terakhir ya. Nah, sekarang kolom yang ke nilai ulangan yang ketiga, yaitu kolom E baris ke-6. Di sini 40, 40, 70, 50, 80. Oke. Ulangan yang keempat, 70, 40, 90, 60, 50. Selesai. Nah, setelah kita membuat mengisi tabelnya terlebih dahulu, setelah itu baru kita kasih garisnya dengan menggunakan border ini. Nah, untuk mengaktifkan garisnya, kita harus memblok dulu sel yang akan kita beri garisnya. Ini dimulai dari kolom A4 sampai dengan kolom G10. Nah, di kolom G10 ya. Kita membuat garisnya. Setelah ini diblok, kemudian kita pilih border. Setelah pilih border, kemudian pilih more border. Nah, setelah pilih more border, pilih tab border di sini ya. Tab border. Kemudian di sini ada style. Style ini adalah bentuk garis yang akan kita gunakan. Mau garis tebal, tipis, dan sebagainya. Sekarang kita coba untuk mengambil garis yang tebal. Nah, setelah kita coba gambar tebal, nah di sini ada outline dan inside. Garis outline ini adalah garis untuk bagian luar. Kita coba klik outline. Nah, lihat di sini tampilannya. Di bagian luar. Kita coba oke-kan dulu. Kita lihat hasilnya. Nah, ini bagian luar yang kita blok tadi. Nah, ini garis outline. Nah, kita coba lagi blok. Kita pilih border lagi. Setelah itu kita pilih inside. Nah, ini adalah bagian untuk bagian dalam. Kita oke. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ini sudah jadi garis-garisnya. Sekarang tinggal kita atur susunan ketikannya. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu nomor. Kita blok ke bawah, yaitu kolom A baris keempat dan kelimanya. Ini kita gabungkan menggunakan merge and center. Nah, kita klik sini. Setelah klik, ini tulisannya di bawah, kita gunakan rata tengah. Kemudian nama lagi kita blok. Di sini klik lagi merge and center, pilih lagi rata tengah. Kemudian untuk judul, nilai ulangannya ini kan ada 4 kali, jadi di sini kita bloknya 4 kolom, yaitu kolom C, D, E, dan F. Satu baris, kemudian klik merge and center. Oke, selesai. Kemudian nilai rata-ratanya kita blok ke bawah, kolom G baris keempat dan 5, klik lagi merge and center.
kemudian pilih rata tengah. Nah, di sini untuk rata-rata tulisannya masih tertutup. Jadi untuk memunculkannya keluar supaya dia tertata rapi, kita klik kanan, pilih format cell, pilih alignment. Nah, di sini horizontalnya kita ganti center, vertikal juga ganti center, kemudian dicontem raktab dan merge cell-nya. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah bisa diatur secara otomatis. Dia akan membentuk sendiri. Kemudian nilai ulangan ini kita ketengahkan supaya lebih rapi. Nah, angka-angkanya juga kita ketengahkan pakai rata tengah. Untuk nomor urut juga rata tengah. Oke. Kemudian judulnya kita rapikan, kita tarik sampai kolom G sesuai dengan ukuran lebar dari kolomnya. Kita klik merge and center, kemudian blok lagi baris keduanya sampai kolom G, merge and center kembali. Nah, selesai. Kemudian kita tebalkan menggunakan bold. Nah, di sini ada pewarnaan. Untuk judulnya kita coba untuk mengambilnya dari sini ya, dari theme colors. Nah, kita coba untuk mengambil warnanya sesuai dengan contohnya. Oke. Nah, ini sudah hampir sama bentuknya. Jadi seperti inilah cara untuk membuat tabel pada Microsoft Excel. Di sini selain kita mengetik terlebih dahulu isi dari tabelnya, juga bisa kita membuat tabel ini dengan membuat tabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini kalau contoh yang pertama tadi kita membuat isinya terlebih dahulu, sekarang kita contohkan lagi bagaimana dengan membuat tabel itu dengan garisnya terlebih dahulu. Nah, kita lanjutkan di bawahnya di sini. Kita contohkan di sini ya. Kita ketik daftar nilai bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini ketikanya ini nggak apa-apa karena dia atur rata tengah. Untuk memunculkannya kita klik aja rata kiri, klik cell, pilih rata kiri. Nah, muncul tulisannya daftar nilai bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya kita blok tabelnya terlebih dahulu. Kita harus menghitung dulu berapa kolom dan berapa baris. Di sini kolomnya 1 2 3 4 5 6 7. Di sini ada 7 kolom dan barisnya 1 2 3 4 5 6 7. Ya, sama-sama 7 baris dan 7 kolom. Kita blok 7 kolom dan 7 baris. Oke, cukup. Sekarang setelah diblok, kita pilih border, pilih more border, pilih garis, style, pilih outline, pilih inside. Oke. Nah,
bentuknya seperti ini. Sekarang kalau sudah bentuknya seperti ini, kita atur dulu dari kolom pertama ini, kolom nomor. Di blok kolom A baris 17 dan 18, pilih Merge and Center. Nah, supaya teksnya ke tengah, klik rata tengah. Nah, selanjutnya nama blok, kemudian Merge and Center lagi, kemudian klik rata tengah. Nah, di sini nilai ulangannya kita blok ke kanan. Ini ada 4 kolom, kita margikan. Nah, sudah jadi. Kemudian nilai rata-rata kita blok, margikan lagi pakai rata tengah. Nah, kemudian judulnya diketengahkan menggunakan Merge and Center. Kemudian baris keduanya juga diketengahkan. Nah, di sini kita tebalkan. Kemudian di sini barulah kita mulai untuk mengisi sesuai dengan data yang ada. Ketik nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nama Agus Budi Tono Dini Sarah. Oke. Kemudian nilai ulangan, kemudian isi 1, ulangan 2, 3, 4. Oke. Kemudian di sini tinggal ketik kita nilai rata. Nah, nilai rata-ratanya masih belum kita atur tadi. Kita klik kanan, format cell, pilih alignment, center, conteng wrap text. Oke. Nilainya menjadi ke tengah. Kemudian angka-angka nilai ulangannya kita ketengahkan. Nah, setelah ini selesai, nomornya juga kita ketengahkan. Kemudian tinggal mengisi datanya. Data nilainya yang pertama 50, 70, 40, 70, 40, 70, 70, 60, 40, 80, 50, 70, 70, 90, 40, 70, 50, 60, 60, 80, 80, 50. Oke. Sekarang kita ketengahkan blok, klik rata tengah. Oke. Selesai. Kemudian kasih warna menggunakan fill color. Pilih warnanya di sini. Ya. Oke, sama. Nah, demikianlah tutorial pembelajaran yaitu membuat tabel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.